lagi di Inspire Space, sesinya ngobrol seru bersama saya Imo dan teman ngobrol kita hari ini, Kang Ferry. Nih Kang, kemarin tuh lihat-lihat di sosial media ya, lagi sibuk banget nih ke Jakarta, kemana? Acara apa sih Kang itu sebenarnya? Itu acara BTN Hosting Planner 2025. Oh, dari BTN berarti ya? Betul sekali. Acara award kah atau kayak workshop gitu atau gimana? Ya, itu sebenarnya acara untuk memperlihatkan konsep atau ide, gagasan, dan inovasi terhadap perumahan Indonesia. Oh, Lebih seperti itu. perumahan. Iya. Oh, betul. Karya-karyanya silahkan bisa dieksplor di sana. Ide-idenya, inovasinya. Di situ tempat untuk menyalurkan ide-ide seperti itu sih. Fokusnya tuh ke desain atau ke Macam-macam, ada yang desain, ada yang ide, gagasan, inovasi, dari desain bangunan mungkin, dari istilahnya pengolahan limbah yang bisa diperbaharui, energi terbarukan, gitu, dengan banyak banget deh. Pokoknya keren banget acaranya. Oh gitu, berarti Kang Ferry juga keren banget nih bisa masuk. Alhamdulillah. Di berapa finalis? Finalisnya itu ada 58 peserta. Itu awalnya dijaring dari sekitar 1.170 peserta. Wow. Habis itu mengikuti live pitching kurang lebih di 120 peserta. Setelah itu lolos masuk ke finalis screen judging. Itu tersortir 58 tadi. Terus artinya 58 orang luar Iya. biasa. Dan yang jadi juara itu kurang lebih sekitar 20-an. 20. Ya, itu pun dengan inovasi yang keren-keren banget, ide-idenya keren-keren banget. Dan poin pentingnya di acara BTN Hosting Planner itu sebenarnya lebih ke ekosistem yang harus saling membahu ya, antara istilahnya kreator, inovator, ide-ide yang lainnya, termasuk dengan perbankan dari BTN, dan juga dengan pemerintah juga gitu. Karena kan ini suatu ekosistem, kita harus sinergi gitu ya untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat Indonesia seperti itu sih. Wah, keren banget nih. By the way, berarti dari Kang Ferry-nya sendiri inovasi apa yang diusung? Nah, inovasinya sebenarnya sih berawal dari kegelisahan nih, gitu kan. Karena kita berkecimpung di dunia properti itu kan udah lama banget ya, kurang lebih sekitar 15 tahun lebih. Terus kebetulan kita juga melalui proses akademisi gitu, dan ini juga karya tesis juga. Jadi secara akademisi udah lolos udah saya. approve lah. Gitu. Nah, ini dibawa ke BTN Hosting Planner itu biar bisa dilihat dari sisi komersialnya nih. Ini layak nggak nih? Ini bermanfaat nggak nih di secara dunia nyatanya gitu. Nah, setelah proses ini nanti kita bisa coba pabrikasi agar ini tuh bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar ide gagasan, tapi juga bisa diwujudkan dengan bangunan yang nyata agar manfaatnya itu lebih berdampak seperti itu sih. Jadi ini udah paket lengkap ya? Artinya kan ini bisa jadi portofolio yang bagus nih gitu kan. Dari tadi secara akademisi sudah approve, secara istilahnya komersial juga ini sudah kita publikasikan. Iya. Dan tinggal nanti istilahnya kita mau pabrikasi rumah modular ini agar bisa diterima dan bisa dipakai manfaatnya untuk masyarakat Indonesia seperti itu sih. Oh iya, belum nanya judulnya nih. Oh iya, judulnya tuh Bumiku Tumbuh. Oh, Bumiku. Iya. Jadi ini tuh konsep rumah modular dengan kaidah desain for manufacture assembly. Artinya setiap komponen di dalam rumah modular ini kita buatkan modul-modulnya. Dari mulai fondasi, tie beam, panel dinding. Nah, panel dinding ini komponen yang biasanya paling lama, ya kan? Dengan modul ini artinya tidak perlu plesteran lagi, langsung acian dan finishing aja. Jadi waktunya lebih cepat. Nah, termasuk modul untuk ring balok, penutup atap, dan pintu dan jendela. Jadi semuanya dalam satu paket lah. Tinggal kirim, bangun di lapangan, selesai. Seperti itu. Waktunya berapa lama untuk bangun? Nah, kalau konvensional itu kurang lebih 45 hari. Dengan metode rumah modular ini bisa kurang lebih di 21 hari. Wow, gitu. Jadi cepet banget kan? Cepet banget. 50% lebih tuh. Iya. Perbedaan waktunya. Berarti dari costnya juga lebih efisien? Otomatis. Di konsep rumah tumbuh ini artinya kita udah menyediakan 5 prototipe. Prototipe 1 sampai dengan 5. Artinya rumah ini dapat tumbuh mengikuti kehidupan keluarga dari setiap masa ke masanya. Gitu. Artinya misalnya kita kebutuhan kamar 1, kebutuhan kamar 2, pertumbuhan secara vertikal 2 lantai itu kita bisa mengikuti karena pertumbuhan itu udah kita rancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi kebutuhan seperti itu. Dan dalam satu rumah itu bisa dihuni kurang lebih 2 keluarga nantinya. Pada prototipe ini. Prototipe yang paling besar berarti paling besar itu ada kurang lebih ada 4 kamar. Wow. Kalau misalnya orang tua masih tinggal di rumah di sini masih bisa seperti itu.
Wah, luar biasa. Jadi kita benar-benar mikirin masyarakat MBRI gitu kan. Masyarakat MBRI itu kan ketika kita punya backlog kurang lebih di 12.700.000 rumah per tahunnya ya. Artinya terus juga pasangan muda itu banyak yang nikah kurang lebih 700 sampai 800.000 per tahunnya. Iya, artinya kan membutuhkan rumah. Iya. Ya, ini jadi solusi buat pemerintah maupun masyarakat Indonesia sesuai dengan program pemerintah juga kan 3 juta rumah per tahun gitu. Artinya paling tidak kita punya ide dan gagasan untuk berkontribusi untuk Program tersebut Indonesia. ya. Gitu. Iya. Biar pasangan-pasangan muda nggak pada bingung ya. Iya, Ini paling ini lagi kan ini rumah harus terjangkau nih. Iya, Pokoknya itu betul. apalagi kan buat kaum Gen Z gitu ya. Iya, Artinya rumah harus betul. terjangkau dengan metode seperti ini, rumah bisa dimiliki kurang lebih rumahnya aja ya di luar kafling itu kurang lebih di bawah 100 jutaan. Wow, Gitu. untuk prototipe yang pertama berarti ya. Prototipe 1 dan kedua itu berkisar dari 65 sampai 100 di bawah di bawah 100. Udah sangat jauh banget dari Iya. angka pembelian satu rumah di zaman sekarang ya. Iya, di tahun dan ini kita rencananya itu menyisir target untuk B2C tadi dengan konsumen langsung atau B2B Oh, dengan developer. developer. Seperti itu. Artinya misalnya developer itu kita ada pembangunan serentak katakanlah 100 unit. Umumnya itu dikerjakan 3 bulan 4 bulan kan 100 unit. Tapi dengan rumah modular yang kita bikin ini, yang kita rancang ini, itu cukup 1,5 bulan untuk 100 unit. Wow. Artinya keseluruhannya bagus kan? Iya, ini bisa menyajikan kayak bulan depan bisa langsung pindah gitu Iya, ya. seperti itu kan prosesnya juga pada saat booking itu kan kurang lebih 7 hari pemberkasan, 14 hari dianalisis sampai dengan SP3K keluar, pembangunan konvensional itu 45 hari, tapi dengan rumah modular 21 harian kurang lebih itu bangunan udah selesai. Sudah gitu. selesai, Artinya udah bisa secara pindah. cash flow lebih bagus lagi. Perputarannya juga berarti lebih cepat Lebih ya, cepat. otomatis. Artinya semua menguntungkan dari pihak developer, konsumennya semuanya happy. Dan yang paling penting lagi, rumah modular itu lebih presisi, kualitasnya lebih terjaga karena sistemnya kan pabrikasi tuh. Dibandingkan konvensional kan tergantung tukangnya. Kalau tukangnya kerjanya bagus ya hasilnya bagus. Iya. Gitu. Orang kan pasti mikirnya kalau misalkan kosnya lebih murah, Hmm. lalu waktunya lebih sebentar, itu pasti kualitasnya nih lebih rendah pasti. Iya. Ternyata enggak ya. Enggak juga, karena memang sudah dirancang dari awal setiap pertumbuhannya, konsepnya, pertumbuhannya, kebutuhan ruangannya itu udah kita pikirin deh. Wah, Seperti itu. luar biasa. Dengan lahan yang kecil ya, artinya ini seperti standar di perumahan 6 kali 10, Oh, hanya 60 meter persegi. Rumah ini dengan jangka waktu mungkin puluhan tahun nggak harus pindah rumah lagi. Kadang-kadang kan yang jadi masalah itu banyak keluarga kecil yang tinggal di rumah yang kecil, ketika kehidupannya mereka berubah, mereka terpaksa pindah tuh pindah. atau ngebangun bangunan tanpa rencana. Akhirnya apa Iya. coba? Ya mau dibikin 2 lantai, di bawahnya kan otomatis harus dihancurin lagi baru bikin 2 Iya. lantai. Oh, ini nggak usah dihancurin Iya, kalau karena misalnya ini mau ngembang. bertumbuh. Oh, Dengan metode seperti ini otomatis jauh lebih efisien. iya. Poinnya bener. itu. Nggak keluar kos 2 kali, udah Iya. malah lebih murah, Iya. kosnya nggak keluar 2 kali. Iya, itu dia. Mudah-mudahan jadi solusi buat kita semua nih. Iya, amin. Awal mulanya tuh terjun bisa kepikiran kayak gini tuh berarti kuliahnya arsitek ya? Iya, Berarti Kang Ferry ya? betul. Iya. Kuliah di arsitek, berarti jadi arsitek dulu atau jadi di properti dulu nih terjunnya? Nah, sebenarnya kalau di arsitek itu, pertama kita kan sekolah di Bandung ya, di kampus ITENAS. Nah, setelah itu kita kan punya jenjang nih, melakukan profesi segala macam. Itu ada akademisi lagi, kurang lebih ada sekitar 2 tahunan, itu baru bisa disebut jadi arsitek. Oh, Seperti itu. panjang juga ya Iya, perjalanan ternyata. seperti itu. Dan kebetulan saya juga menyelesaikan S2 di UPI dengan gelarnya Magister Arsitektur. Oh, arsitek juga. Iya. Makanya ide-idenya udah Iya. sangat ini banget ya. Iya. Udah kepikiran bikin rumah modular berarti. Iya, dan kebetulan lebih dari 10 tahun saya punya pengalaman di bidang perumahan, properti, seperti itu. Artinya arsitektural ini sebagai wadah untuk mengembangkan potensi di perumahan, khususnya di properti. Artinya sebenarnya nggak cuma perumahan, bisa ke segmen komersialnya juga. Artinya lahan-lahan yang tidak produktif bisa dijadikan produktif. Lahan nganggur istilahnya yang tadi yang terbengkalai bisa jadi menghasilkan cuan, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ke depan di FF Arsitek ini mengarahkan konsumen yang bingung ketika punya lahan bisa dicarikan solusi kira-kira dijadikan apa yang sekiranya bisa lebih bermanfaat lagi. Luar biasa. Ini karena udah terjunnya cukup lama ya. Iya. Jadi pasti udah tahu pertanyaan-pertanyaan
keresahan-keresahan yang Insya suka Allah bisa dijawab. dirasakan oleh masyarakat gitu ya dalam mencari properti. Iya. Masih nyambung nih sama keresahan masyarakat ya Kang ya. Ini nih karena Kang seorang arsitek, saya mau mewakili lah keresahan masyarakat itu. Biasanya tuh mikirnya pakai arsitek tuh cuma nambah mahal aja, di markup semuanya di markup tuh gimana tanggapannya? Kan arsitek itu sebenarnya tidak mahal. Justru dengan hadirnya kami sebagai jasa penyedia konstruksi dan perencanaan dan seterusnya, artinya ketika kita punya lahan, kita bisa konsultasikan lebih efisien, dijadikan apa yang tadi saya sampaikan. Lalu juga secara biaya juga bisa lebih terukur, dari segi waktu, ketepatan juga istilahnya bisa lebih jelas lagi gitu. Karena barangkali bisa dijadikan untuk usaha, kira-kira lama konstruksinya berapa lama, kapan bisa grand openingnya, atau anggaran yang ada itu sekian rupiah, kita bisa bikin RAB-nya. Sekiranya itu biayanya itu bisa menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Justru lebih hemat. Dibandingkan tanpa rencana. Lebih efisien gitu ya, waktu sama uang tuh lebih efisien justru ya. Iya, karena semuanya lebih terukur. Misalnya punya anggaran katakanlah 1 miliar, lahannya sudah ada. Dari 1 miliar ini kira-kira kita bisa hitungkan pembangunannya berapa, infrastruktur seperti apa, dan kira-kira dari properti itu bisa menghasilkan berapa. Kita bisa juga hitungan seperti itu juga. Karena basicnya emang udah di properti juga ya Kang Ferry ini. Iya. Kalau sama Kang Ferry, hire arsitek nggak cuma desain desain itu, tapi di semua hal bisa dikonsultasikan. Gitu. Kita alhamdulillah lengkap ya, dari mulai perencanaan ya, konsultan arsitektural, struktural juga kita bisa hitungkan kebutuhan istilahnya secara struktur seperti apa, masuk mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Kadang-kadang orang nggak tahu nih kebutuhan AC-nya berapa sih sebenarnya, kebutuhan dayanya berapa sih, gitu. Atau sanitari yang cocok di dalam bangunan seperti apa, menentukan di biaya juga. Biaya, betul. Iya pasti. Jadi nggak asal udah beli mau murah mau diskon, terus akhirnya kita bikin bangunan akhirnya bengkak deh biayanya. Bengkak, iya. Jadi bener-bener kita pikirin semua nih. Pikirin semua, owner tuh nggak bakal pusing lah ya. Pasti tapi nggak langsung ambil tindakan juga, pasti ngobrol selalu kita konsultasikan sama owner dulu kan. kebutuhannya apa, bentukannya apa, artinya biar dapat. Dan kita sebenarnya melibatkan klien kita untuk sama-sama merancang bangunan yang mereka inginkan. Karena setiap bangunan itu beda dengan yang lain kan. Mungkin saya selera seperti ini, klien yang selera seperti ini, atau Mbak Yuma sendiri juga punya selera pengen rumah impian itu seperti apa gitu kan, bersama pasangannya. Nanti misalnya ada anak-anak yang bisa bermain di halaman seterusnya, dan itu perlu kita wujudkan gitu. Karena setiap rumah itu atau setiap bangunan itu pasti punya ceritanya masing-masing. Wah, luar biasa, menarik banget nih ya obrolan sama Kang Ferry. Nanti next kita ngobrolin apa ya? Kita ngobrolin ada ide, silakan nanti komen aja. Nanti komen aja, barangkali ada pertanyaan boleh tulis di komen ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Kang Ferry untuk obrolan-obrolan menarik selanjutnya. Dadah.